Cicilan Rp340.000 per minggu, cikal bakal Risman gelap mata bunuh karyawati PNM. Nominal utang yang membuat Risman, 33, tega menghabisi nyawa Hijrah, 19, karyawati PT Permodalan Nasional Madani, PNM, di Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Risman ternyata memiliki utang sebesar Rp8 juta di PNM Mekar. Ia wajib membayar angsuran sebesar Rp340.000 setiap minggunya. Lebih lanjut, pelaku merasa tersinggung dengan ucapan korban. Berdasarkan hasil penyelidikan polisi, tragedi itu bermula pada Kamis, 18 September 2025, ketika Hijrah mendatangi rumah nasabah tempatnya bekerja. Nama nasabah itu Nurlina, rumahnya di Dusun Urbanua, Desa Sarjo, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Saat itu, korban bertemu dengan suami Nurlina, Risman yang saat ini sudah berstatus tersangka. Kedatangan Hijrah menagih angsuran, namun Risman mengaku belum memiliki uang. Malam harinya, sekitar pukul 21 WITA, korban kembali mendatangi rumah Risman dan mendesak agar pembayaran segera dilakukan. Kepada polisi Risman mengaku sempat berusaha mencari pinjaman ke tetangga bersama korban, tetapi tidak berhasil. Dikutip dari tribunsulbar.com, dalam perjalanan pulang, terjadi adu mulut antara pelaku Risman dan korban Hijrah. Korban diduga mengucapkan kalimat yang menyinggung pelaku. Kalau tidak bisa bayar utang, jangan berutang. Ucapan itu diduga kemudian memicu emosi pelaku hingga terjadi tindak kekerasan. Korban ditendang hingga terjatuh, kepalanya dibenturkan ke tanah, lalu dicekik menggunakan tangan. Tak berhenti di situ, Risman juga menggunakan jilbab korban untuk menjerat lehernya hingga meninggal dunia. Setelah memastikan korban tak bernyawa, pelaku melakukan tindakan keji lainnya dengan melepas celana korban. Hal itu dilakukan untuk mempermalukan korban bila jasadnya ditemukan orang lain. Usai aksinya, Risman menyembunyikan motor korban sekitar 100 meter dari lokasi kejadian, kemudian pulang dengan berjalan kaki seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Keesokan harinya, Sabtu, 20 September 2025, jasad korban ditemukan oleh warga bernama Gufran bersama anggota Linmas Hamal di area kebun kelapa, Dusun Tangga-Tangga, Desa Sarjo. Penemuan itu sontak menggegerkan warga setempat. Korban langsung dievakuasi ke RSUD Ako untuk pemeriksaan luar, dan malam harinya tim forensik RS Bayangkara Mamuju datang melakukan autopsi, jelas Kasat Reskrim Polres Pasangkayu, Ibtu Ruli Marwan. Berkat kerja cepat tim Satreskrim Polres Pasangkayu, Risman berhasil ditangkap tak lama setelah jasad korban ditemukan. Ia kini tengah menjalani pemeriksaan intensif di Mapolres Pasangkayu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kasat Reskrim Ibtu Ruli Marwan mengungkapkan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik mengantongi cukup bukti dari hasil penyelidikan intensif, keterangan saksi, serta hasil autopsi tim forensik RS Bayangkara Mamuju.